adalah duri yang ada di tangkai dari bunga mawar. Pertanyaannya, manakah yang diciptakan Tuhan? Kelopak atau duri? Atau dua-dua? Tentu yang diciptakan Tuhan adalah kedua-duanya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, meski sifat duri itu tajam, tetapi ternyata duri-duri dalam bunga mawar itu sangat berfungsi untuk melindungi kelopak bunga mawar. Karena kelopak bunga mawar ini sifatnya halus. Kalau misalnya ada burung yang datang, bisa saja kelopak ini rapuh, mudah jatuh. Sehingga dalam hal ini, duri dari bunga mawar sangat berfungsi untuk melindungi kelopak agar tidak mudah rapuh, tidak mudah jatuh. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Bahwa hidup yang kita jalani kadang kita harus berhadapan dengan pengalaman hidup yang beraneka ragam. Ada pengalaman yang hidup dalam hal ini menyenangkan, manis, indah untuk kita jalani. Tetapi juga ada pengalaman hidup yang pahit, pengalaman hidup yang menyakitkan, dan itu realita hidup yang harus kita jalani di tengah-tengah hidup yang Tuhan anugerahkan. Karena memang seperti kata pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu juga untuk tertawa. Ada waktu untuk bersuka cita, ada waktu juga untuk berduka cita. Dan kita harus sadari Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa ternyata pengalaman hidup yang menyenangkan, pengalaman hidup yang pahit atau menyakitkan itu adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan kita. Dan justru pengalaman hidup yang pahit menyakitkan itu bagaikan duri mawar yang melindungi kelopak hidup orang percaya. Dengan pengalaman yang pahit, dengan pengalaman yang menyakitkan, orang percaya tidak akan mudah jatuh. Ia akan lebih kuat, ia akan tidak mudah rapuh. Demikian kita belajar dari sang rasul yang bernama Paulus. Paulus dalam kehidupannya Bapak Ibu Saudara-saudara, dia juga bukan hanya berhadapan dengan pengalaman yang baik, pengalaman yang indah, tetapi juga Paulus dia harus berhadapan dengan pengalaman yang pahit dan paling menyakitkan. Mengapa? Karena kalau kita melihat atau membaca keseluruhan surat Filipi, ternyata Paulus ini ada di dalam penjara. Ketika dia menulis surat ini, Paulus tidak bersenang-senang. Paulus tidak duduk di ruang kerjanya sambil minum kopi, makan kue, dan menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi. Tetapi ternyata Paulus, dia berada di dalam penjara dan dia masih menunggu apakah dia akan dibebaskan ataukah dia akan mengalami hukuman mati. Tetapi hal yang perlu kita belajar Bapak Ibu Saudara-saudara, justru keadaan Paulus yang terkurung tidak mengurung kebebasannya untuk melakukan tanggung jawab memberitakan Injil Kristus. Karena ada dasar. Kalau kita melihat dalam pasal 1 ayat 6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ini keyakinan Paulus. Ini komitmen Paulus. Mengapa Paulus dalam hal ini bisa kuat berhadapan dengan keadaan kenyataan yang paling menyakitkan? Karena dia berserah kepada Tuhan. Dan kenyataan antara kehidupan dan kematian yang harus dihadapi oleh Paulus dalam hal ini tidak menyurutkan tekad semangatnya untuk melayani.
Karena memang besar kerinduan, besar harapan Paulus seperti diungkapkan di dalam ayat 20. Semoga Kristus dimuliakan dalam tubuhnya, baik oleh hidupnya maupun oleh matinya, karena percaya kepada. Itu dikatakan dalam ayat 20. Dengan demikian baik pekerjaan Paulus, apapun yang hendak dia lakukan, apapun yang hendak dia kerjakan, hidupnya itu hanya berpusat kepada Kristus. Sehingga dalam ayat 21 dia katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Torang sudah dengar ini. Selalu mungkin torang dengar, torang baca. Apa maksud Paulus mengatakan karena bagiku hidup adalah Kristus? Kalau kita merujuk dalam Galatia 20 ayat 20a, di situ Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya hidup yang dimaksudkan oleh Paulus dalam hal ini adalah hidup di dalam Kristus. Kristus menjadi dasar kehidupannya. Sehingga situasi apapun yang dia rasakan, menyenangkan, pahit sekalipun, dia tetap senantiasa merasakan syukur dan sukacita. Dan itu tergambar dari keseluruhan surat Filipi kalau orang baca. Kalau mau bilang ini Filipi ini simetris. Dari sukacita ada pergumulan di tengah, kemudian di akhir ada sukacita. Dalam hal ini bahwa dasar kehidupan yang senantiasa dijalani oleh Paulus, apa yang ia lakukan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia pikirkan, perbuat, ucapkan, itu semua ada dalam kendali Kristus. Sehingga pusatnya ada di dalam Kristus. Dan Paulus membahasakan itu di dalam ayat 22, yaitu hidup memberi buah. Bagaimana kita bekerja untuk memberi buah. Dan itu kita yakini pun dalam kehidupan yang telah ditorehkan oleh pendeta emeritus Jemai Sarjana Teologi. Semasa hidupnya pasti ia menjalani segala pekerjaan pelayanannya berpusat kepada Kristus. Hidupnya senantiasa dia jalani dengan memberi buah. Ada banyak hal-hal yang kami dengar tentang kehidupan dari Bapak Pendeta terkasih. Dan kita yakini bahwa seluruh hidup yang ia jalani, dia pusatnya hanya di dalam Kristus. Dan hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara juga menjadi pembelajaran bagi kita yang masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan. Selama kita masih menikmati hidup yang Tuhan beri, marilah kita belajar atau kita melakukan seperti apa yang dinasihatkan oleh Paulus, diteladankan oleh Paulus, yaitu memberi buah. Memberi buah di tengah-tengah tugas tanggung jawab pelayanan, dimanapun Tuhan pergi, kita ditempatkan oleh Tuhan. Memberi buah artinya bagaimana kita secara pribadi mampu untuk membangun relasi yang kuat dengan Tuhan. Dan paling tidak bagaimana kita mampu hidup untuk melakukan apa yang baik yang Tuhan percayakan pada kita sekali. Seperti kata penulis asal Amerika yang bernama Anne Herbert, dia katakan begini, lakukanlah perbuatan yang baik kapan saja dan perbuatan yang indah tanpa pikir panjang. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Paulus dalam hal ini dengan memberi buah. Artinya bagaimana kehidupannya untuk melakukan yang baik harus menjadi prioritas. Karena Paulus katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Ketika ia telah memberi buah, ketika ia melakukan yang terbaik, maka dia katakan, maka mati adalah keuntungan. Mengapa disebut keuntungan? Karena jika orang hidup dalam Kristus, maka ketika ia mati, ia akan pergi meninggal bersama-sama dengan Kristus. Dan itu harus menjadi bagian, jaminan, keyakinan
kita orang percaya. Dan pasti itu juga menjadi keyakinan yang telah ditanamkan dalam kehidupan Pendeta Emeritus J. Mai semasa hidup. Walaupun memang kita manusia ada batasnya, dan Tuhan telah mengistirahatkan hambanya laki-laki. Dan seperti kata Paulus, bagi Paulus hidup dan mati tidak menjadi soal baginya. Yang penting dalam pengalaman hidupnya, ia telah menyatakan Kristus di dalam kehidupan. Jadi mati atau hidup tidak menjadi soal. Karena selama hidup yang telah dijalani, ia telah berbuah, melakukan yang terbaik. Kadang ada manusia yang mau bilang dalam hal ini, takut mau mati. Kan? Dengan memang berbagai cara harus dilakukan dan seterusnya. Tetapi memang kita sebagai manusia, marilah kita senantiasa meneladani apa yang diteladankan oleh Paulus dalam hal ini. Bahwa kehidupan yang ia jalani, dia telah memberi buah dalam kerja pelayanannya. Maka dia katakan, kalaupun dia harus mati, itu adalah keuntungan. Karena kematiannya itu, di situ Kristus dimuliakan. Oleh karena itu pesan bagi kita, bagi keluarga sekalian, belajar dari apa yang diteladankan oleh Paulus. Apabila menghadapi kenyataan yang pahit seperti peristiwa duka cita ini, hadapilah bersama Tuhan. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Di sini jelas bahwa pasti ada kekuatan yang Tuhan beri bagi setiap orang yang berserah penuh kepada. Dan pengalaman pahit yang ia hadapi tidak membuat ia lemah, tetapi justru membuat dia giat. Dan ini mental yang luar biasa. Pengalaman pahit tapi tetap mendorong, membuat dia terus semangat untuk menjalani tanggung jawab. Dan ini juga mental yang harus dimiliki oleh keluarga kita sekalian. Memang saat ini mungkin keluarga merasakan kepahitan, harus ditinggalkan oleh orang tua, papa, opa, yang menjadi sosok teladan dalam keluarga. Tetapi sesungguhnya bahwa dengan hal-hal demikian membuat keluarga akan terus senantiasa berserah dan ada semangat penuh untuk menjalani kehidupan yang Tuhan senantiasa percayakan di dalam kehidupan. Oleh karena itu, sadarilah dan ingatlah bahwa kita ini memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan itu lebih hebat dari siapapun, dan sadarilah bahwa Dia adalah Tuhan yang adalah pemberi kekuatan di dalam kita menjalani berbagai peristiwa apapun yang kita hadapi. Tuhan menguatkan keluarga dan Tuhan memberkati kita. Amin.